Halo, ketemu lagi bersama di channel Belajar Ekonomi bersama Pak Seno. Kali ini kita akan belajar tentang organisasi, manajemen, dan lingkungannya. Pertama kali yang akan kita bahas adalah tentang organisasi, kemudian kita lanjutkan ke manajemen, dan yang terakhir adalah lingkungan yang mempengaruhi manajemen tersebut. Oke, kita definisikan organisasi. Organisasi adalah suatu pengaturan orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi apabila Anda mengikuti atau bergabung di suatu organisasi, atau bisa disebut juga organisasi itu adalah gambarannya adalah perusahaan, ya, maka kalau Anda bekerja di suatu perusahaan tersebut, maka Anda pasti akan ditarget. Kenapa? Karena tentunya organisasi ataupun perusahaan tersebut pasti dia mempunyai tujuan yang harus dicapai oleh anggota organisasi ataupun karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tersebut. Oke, nah sekarang ciri-ciri dari organisasi. Yang pertama adalah organisasi tersebut mempunyai tujuan. Jadi ada 3 tujuan umum dari organisasi. Ya, yang pertama adalah organisasi tersebut adalah untuk mencari keuntungan. Ya, jadi kalau Anda bekerja di perusahaan tersebut ataupun Anda bergabung di organisasi itu, maka Anda ditarget untuk mencapai suatu tujuan, yaitu keuntungan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, ya, organisasi tersebut tujuannya adalah untuk pertumbuhan, ya, growth. Ya, jadi di sini ya Anda diminta, ya, kalau Anda bergabung di organisasi tersebut pasti Anda diminta untuk menumbuhkan atau mengembangkan perusahaan tersebut. Bisa jadi ya membuka suatu cabang baru, ya, ataupun meningkatkan sesuatu aset yang ada di perusahaan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan tersebut untuk bertahan hidup. Nah, ini kalau Anda bergabung di organisasi tersebut, maka Anda disuruh untuk mencapai target, yaitu untuk bertahan hidup, ya, survive. Hanya bisa berjalan seperti biasa saja, nah itu sudah menjadi target dari perusahaan tersebut. Ya, jadi yang pertama, ciri-ciri dari organisasi tersebut adalah mempunyai tujuan. Kemudian yang kedua, organisasi, ya, dia ada beberapa orang di dalamnya, ada kumpulan orang. Ya, jadi organisasi tidak bisa cuma satu orang. Ya, dia mempunyai banyak orang yang berkumpul, yang bersama-sama untuk mencapai suatu target dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, ciri-ciri atau karakteristik organisasi adalah dia mempunyai struktur organisasi. Ya, dia mempunyai struktur organisasi dari atas ke bawah. Ya, dari top ke down. Ya, contohnya misalkan ada manajer operasional, ya, kemudian ada supervisor, kemudian ada staff. Nah, di dalam organisasi itu pasti dia mempunyai struktur organisasi. Kemudian yang keempat adalah organisasi itu pasti mempunyai sistem dan prosedur. Ya, dia pasti mempunyai sistem yang akan digunakan untuk dia itu bekerja. Sistem dan prosedur ini diperlukan. Kenapa? Ya, karena ketika seseorang yang bekerja di perusahaan tersebut ataupun seseorang yang bergabung di suatu organisasi, tentunya ya dia bisa berhenti, baik itu secara terpaksa, ya, ataupun ya dia berhenti karena sesuatu alasan tertentu. Nah, ketika karyawan ataupun orang tersebut berhenti, ya, maka organisasi atau perusahaan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Ya, kenapa? Karena sudah ada sistem dan prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Ya, jadi ketika orang lain itu pergi, ya, ataupun keluar dari organisasi tersebut, organisasi tetap bisa berjalan seperti biasanya. Kemudian kita lanjutkan manfaat dari organisasi. Ada 4 macam manfaat. Yang pertama adalah organisasi tersebut mengubah kehidupan masyarakat. Tentunya mengubah ke arah kehidupan yang lebih baik.
Ya, contohnya ada organisasi pendidikan. Nah, organisasi pendidikan tersebut tentunya akan mendatangkan manfaat kepada masyarakat adalah untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Kemudian yang kedua mungkin ada organisasi di bidang kesehatan. Ya, jadi organisasi bidang kesehatan itu membuat masyarakat di sekitar organisasi atau di sekitar perusahaan tersebut dia menjadi lebih sehat. Kemudian manfaat organisasi yang kedua adalah untuk mencapai penuntun pencapaian tujuan. Ya, saya katakan pertama kali tadi bahwa organisasi itu dia mempunyai tujuan. Ya. Nah, tidak mungkin tujuan tersebut hanya dilakukan oleh satu orang. Tentunya tadi ada karakteristik dari organisasi adalah dia mempunyai kumpulan orang. Nah, kumpulan orang tersebut ya bersama-sama ya diarahkan untuk mencapai target dari perusahaan tersebut. Oke, kemudian yang ketiga adalah organisasi menawarkan karir. Ya, jadi di pertama tadi ya saya katakan bahwa karakteristik dari organisasi ada struktur organisasi. Ya, tentunya di organisasi ya ataupun perusahaan itu ya dia menawarkan suatu karir, ya jenjang jabatan. Ya, tadinya Anda bekerja yang pertama adalah menjadi staff, ya kemudian bisa meningkat ke supervisor, kemudian bisa meningkat ke manajer misalkan. Ya, jadi di dalam organisasi tersebut dia menawarkan karir. Kemudian yang keempat adalah organisasi merupakan cagar ilmu pengetahuan. Ya, tentunya karena organisasi tersebut ada banyak orang yang ada di dalamnya, maka keterampilan atau kemampuan dari masing-masing orang di dalam organisasi tersebut berbeda-beda. Ya, mungkin ada yang bisa desain grafis, kemudian ada yang bisa berhubungan dengan masalah keuangan misalkan. Ya, nah, ketika Anda tidak tahu pada suatu ilmu, ya, maka Anda bisa mencari tahu dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke, nah jadi ada 4 manfaat organisasi. Yang pertama adalah organisasi mengubah kehidupan masyarakat. Kemudian organisasi sebagai penuntun pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah organisasi menawarkan karir. Dan yang keempat adalah organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Nah, kemudian kita tingkatkan ke pengertian manajemen. Nah, ada beberapa macam yang mendefinisikan tentang manajemen. Ya, ada Harold Kuntz dan Cyril O'Donnell, ada R. Terry, ya, kemudian ada James F. Stunner. Nah, dari berbagai macam pengertian dari para ahli tersebut, ya, kita bisa menyimpulkan bahwa manajemen itu adalah suatu usaha untuk mencapai tujuan, ya, tentunya melalui kegiatan orang lain, ya. Di dalamnya itu ada suatu proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian. Ya, itu adalah kesimpulan dari definisi manajemen yang sudah didefinisikan oleh para ahli tersebut. Kemudian kita lanjutkan ya efisiensi dan efektivitas manajemen. Nah, manajemen yang sukses itu manajemen yang bisa memiliki efektivitas dan efisiensi. Ya, jadi efisiensi di sini adalah doing things right. Doing things right. Ya, jadi maksudnya adalah melakukan sesuatu dengan benar. Ya, maksudnya dengan benar di sini adalah contohnya misalkan adalah kita melakukan sesuatu ya dengan tidak ada pemborosan. Ya, itu adalah melakukan sesuatu dengan benar. Ya. Kemudian selanjutnya adalah efektif. Ya, efektif itu adalah doing the right things atau melakukan sesuatu yang benar. Ya. Kadang-kadang ya orang yang melakukan sesuatu itu ya dia efektif ya, tetapi tidak efisien. Ya, jadi dia melakukan sesuatu sesuai dengan rule atau sesuai dengan aturan atau sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, tetapi pada akhirnya masih melakukan pemborosan. Ya, pemborosan di situ. Ya, jadi ada sesuatu yang diboroskan di dalam perilakunya. Ya, kemudian ada juga yang dilakukan secara efisien ya, tetapi tidak efektif ya.
Maksudnya adalah dia melakukan sesuatu, menggunakan sesuatu, tidak ada pemborosan, ya, tetapi dia tidak mencapai suatu target yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Jadi manajemen yang sukses itu adalah manajemen yang dilakukan secara efisien dan efektif. Ya, maksudnya adalah efektif dan efisien dan efektif. Ya, kalau efektif itu melakukan sesuatu yang benar, jadi sesuai dengan rule of the game-nya dan mencapai target dari perusahaan, dan juga melakukan sesuatu dengan benar. Dengan benar maksudnya tidak ada pemborosan di dalam perilakunya tersebut. Jadi manajemen yang sukses adalah manajemen yang melakukan sesuatu secara efektif dan efisien.